Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2543 Pertempuran Terakhir 3. Para Raja Non-Manusia berdiskusi. Mereka ingat betul betapa sulitnya menghadapi tikus roh ruang waktu dalam pertempuran kuno. Tikus roh ruang waktu saat itu hanyalah kaisar surgawi tingkat puncak, tetapi kaisar surgawi tingkat puncak biasa sama sekali tidak sebanding dengannya. Bahkan para dewa akan merasa sulit untuk membunuh tikus roh ruang waktu. Kemampuan menyelamatkan nyawa tikus roh ruang waktu terlalu kuat. Mereka harus menggunakan beberapa dewa untuk membunuh tikus roh ruang waktu. Mereka menghela napas lega ketika menyadari bahwa basis kultivasi gelembung belum mencapai puncaknya. Tikus roh ruang waktu adalah salah satu dari sedikit ras di dunia yang berasal dari dunia luar. Mereka memiliki asal-usul yang hebat dan sangat menakjubkan. Mereka belum mengerahkan potensi mereka sama sekali, atau mereka akan menjadi lebih menakutkan. Kirim semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi ke medan perang. Aku ingin tikus roh ruang waktu ini hidup, kata leluhur dewa non-manusia. Ya, seseorang menerima pesanan dan menyebarkan berita tersebut. Seketika, baik di medan pertempuran reruntuhan yang kembali ataupun medan pertempuran kota dua dunia, para pembangkit tenaga kaisar surgawi dari suku dewa jahat mulai berangkat. Mengembalikan kota reruntuhan dan kota dua dunia, ras dewa jahat mengirimkan masing-masing 5.000 raja surgawi. Mereka terbang menuju medan perang, dan aura mereka begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Mereka adalah kaisar surgawi. Ada 5.000 kaisar surgawi di setiap medan perang. Konsep macam apa ini? Suku dewa jahat telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka memiliki begitu banyak keberadaan kaisar surgawi. Di tepi sarang Zulong, suku dewa jahat, Tirk surgawi telah muncul. Sampaikan perintahku, biarkan Tirk surgawi bertarung. Naga leluhur memberi perintah. Perintah pun segera disampaikan, dan tiba-tiba, hampir semua tokoh kaisar surgawi dari alam surga maju berperang. Kota lubang pembuangan itu dipenuhi dengan pusat kekuatan binatang buas. Satu demi satu, binatang buas yang mengerikan dan buas menginjak-injak kehampaan dan menyerbu ke arah Tirk surgawi klan dewa jahat. Kaisar langit kedua belah pihak memulai pertempuran yang lebih sengit di langit. Di sisi alam surga, jumlah ahli yang berkultivasi di sarang Zulong sangat mencengangkan, terutama binatang buas. Bagaimanapun, Zulong adalah naga sejati. Oleh karena itu, kekuatan binatang dewa di alam surga lebih kuat lagi. Akan tetapi, dengan penambahan wilayah penjara, kekuatan umat manusia meroket. Oleh karena itu, pertempuran di kota dua dunia itu diperjuangkan oleh ras manusia dan dunia penjara. Di medan perang dua kota dunia, semua raja surgawi umat manusia juga ikut bertempur. Mereka bertarung sengit dengan raja surgawi ras dewa yang jahat di langit di atas medan perang. Pertempuran itu begitu hebat sehingga langit dan bumi retak dan matahari serta bulan meredup. Ini adalah pembantaian berdarah. Medan perang tampaknya telah berubah menjadi api penyucian. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib satu pihak. Tidak ada yang akan bersikap lunak, dan tidak ada yang akan menahan diri. Semua orang hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh lawan mereka. Ada banyak tokoh yang dikenal dalam pasukan Sang Raja Surgawi. Kaisar Surgawi Heng Yu, 6 orang bijak yang dimuliakan di surga, kultivator tubuh arkan, guntur 1, bumi 1, dan seterusnya. Membunuh. Seorang tetua berambut putih melolong. Dia berlumuran darah saat bertarung dengan dewa jahat yang tinggi. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan mengenali tetua itu. Dia adalah patriark keluarga Lan, Kaisar Surgawi Bintang 4. Namun, anggota ras dewa jahat yang ia lawan tidak memiliki basis kultivasi yang lemah. Keduanya bermandikan darah saat bertarung, dan mereka bertukar ratusan gerakan. Aduh, pada akhirnya, leluhur tua keluarga Lan menghancurkan kepala anggota ras dewa jahat dengan satu serangan telapak tangan. Namun, sebelum anggota ras dewa jahat itu meninggal, ia juga menebas dengan kapaknya, membelah leluhur tua keluarga Lan menjadi 2. Binasa bersama. Air 1. Di sisi lain, Lei Yi mengeluarkan raungan marah. Si air telah terbunuh. Dia telah diledakkan berkeping-keping di udara oleh anggota kerajaan dari suku dewa jahat. Sekelompok boneka, mati. Klan kerajaan dari suku dewa jahat sangat kuat dan memiliki basis kultivasi bintang 5. Kaisar Surgawi.
Tepat saat dia hendak menyerang Lei Yi dan yang lainnya, cahaya pedang tiba-tiba menyala, dan tubuh anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat membeku. Kemudian, dengan suara keras, dia terbelah menjadi beberapa bagian dan mati di tanah. Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin muncul. Xuan Luo. Lei Yi mengenali orang ini. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah Patriark Xuan Feng, Xuan Xiang, dan lainnya. Jelas, luka-lukanya telah sembuh dan dia memiliki basis kultivasi seorang kaisar surgawi puncak. Ekspresi Xuan Luo dingin saat dia menyerang ke depan. Namun, salah satu kaisar surgawi puncak dari ras dewa jahat mengincarnya, dan mereka berdua mulai bertarung. Ada orang yang meninggal terus-menerus. Kaisar surgawi dan kaisar agung biasanya adalah ahli yang kuat, tapi sekarang, mereka tidak berharga karena mereka tewas dalam pertempuran. Leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur semuanya menyaksikan pertempuran itu dengan cermat. Senior, saya khawatir pihak luar tidak akan mengirim pasukan dalam jumlah yang sama ke medan perang. Reruntuhan akhir dan medan perang kota dua dunia. Saya kira pihak lain akan berpura-pura menyerang salah satu medan perang sementara kekuatan utama mereka yang sebenarnya akan menyerang salah satu medan perang dan kemudian menghancurkannya satu persatu. Seorang dewa setengah menyarankan kepada naga leluhur. Ya, begitulah yang saya pikirkan. Saya hanya tidak tahu medan perang mana yang mereka tuju. Zhu Long mengangguk. Wajah mereka semua sangat serius. Sebab mereka tahu bahwa kekuatan utama suku dewa jahat belum bergerak. Para dewa setengah dewa dan pasukan mengerikan dari zaman kuno, pasukan pemecah langit. Pasukan ini dikatakan mampu menginjak-injak alam surgawi dan sangat mengerikan. Terlebih lagi, baik leluhur dewa non-manusia maupun leluhur suci yang berhati darah tidak bergerak. Pertempuran ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pertempuran terus berlanjut dan dalam sekejap mata, pertempuran itu telah berlangsung sengit selama setengah jam. Dunia dewa jahat, kalian bersembilan, serang kota reruntuhan yang kembali bersama-sama dan pancing keluar para dewa dari alam surga. Leluhur dewa non-manusia memandang para raja non-manusia. Namun, dia melihat ke tingkatan raja saat ini. Selain tingkatan raja pertama, ada 9 orang lainnya. Ya, 9 raja menerima perintah itu dan menerobos kehampaan, bergegas menuju medan perang reruntuhan akhir. Medan perang reruntuhan yang kembali, di darat atau di udara, adalah medan perang di bawah level tirk surgawi. Naga sejati, Phoenix, Kilin dan ras kuat lainnya telah menyiapkan formasi untuk melawan raksasa. Lomba jenggot. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Jauh di atas langit adalah medan perang para kaisar surgawi. Ya sudah. Tiba-tiba, sebuah ruang terbelah, dan cahaya pedang yang sangat mengerikan menebas ke arah naga sejati. Formasi pertempuran. Formasi pertempuran naga sejati ini dibentuk oleh setidaknya 10.000 naga sejati. Mereka berubah menjadi naga sejati yang besar dan bertarung dengan makhluk suku berjanggut raksasa. Pada saat ini, cahaya pedang menebas ke bawah, menyebabkan ekspresi para naga asli berubah. Mengaum, 10.000 naga sejati meraung dan membentuk formasi besar. Mereka mengulurkan cakar naga besar dan meraih cahaya pedang. Ledakan. Dengan ledakan yang mengerikan, cakar naga yang besar itu terputus. Ratusan naga sejati yang telah meletakkan cakar naga ini terbunuh dalam sekejap. Seluruh formasi juga hancur, dan puluhan ribu naga sejati mundur, banyak. Mereka meludah. Keluar darah. Ya sudah. Ruang itu retak terbuka, dan sebuah sosok muncul. Dia memegang pedang di tangannya dan mengenakan mahkota di kepalanya. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Tidak bagus, itu raja lawan. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Membunuh. Raja dewa jahat ini sangat dingin. Dengan pedang di tangannya, dia sekali lagi menebas 10.000 dewa sejati. Naga, lawanmu adalah aku. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh, dan cakar naga emas tiba-tiba muncul dan meraihnya. Raja non-manusia. Pedang raja non-manusia itu beradu dengan cakar naga emas, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Saat berikutnya, seekor naga emas sejati muncul di udara. Naga itu juga memancarkan aura mengerikan yang tidak ada apa-apanya. Lebih lemah dari raja non-manusia. Bab 2544 Pertempuran Demik, Out. Raja Naga Suci Emas. Raja non-manusia itu berkata dengan dingin.
Naga emas sejati ini adalah raja dari suku naga sejati, Raja Naga Suci Emas. Dia adalah dewa setengah dewa dan merupakan eksistensi terkuat di suku naga sejati, kedua setelah naga leluhur. Dia bahkan lebih kuat dari 9 naga saat itu. Di antara klan binatang suci, 10 binatang perang teratas bukanlah yang terkuat. Beberapa sebanding dengan 10 binatang perang teratas, atau bahkan melampaui mereka. Misalnya, Raja Naga Emas yang suci, Raja Harimau Surgawi, dan seterusnya. Alasan mengapa 10 binatang teratas begitu terkenal adalah karena mereka istimewa. 10 binatang perang teratas hampir semuanya bermutasi. Misalnya, ada 9 naga dan singa emas berkepala 9. Di dunia, hanya ada satu dari mereka. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa, itulah sebabnya mereka begitu terkenal. Kau telah membunuh banyak anggota suku naga milikku. Aku akan mencabik-cabikmu. Mata Raja Naga Suci Emas tampak dingin. Raja Naga Suci Emas meraung dan menerkam ke arah Raja Non-Manusia, terlibat dalam pertempuran sengit. Raja Naga Suci Emas, berapa banyak dari kami yang bisa kau hentikan sendiri? Suara dingin terdengar. Tak jauh dari sana, ruang bergetar dan Raja Non-Manusia lainnya muncul. Aura kuatnya menekan Raja Naga Suci Emas. Oh, benarkah? Apakah menurutmu tidak ada orang lain di alam surga? Sebuah suara tajam terdengar. Ruang itu terbuka, dan seekor phoenix besar yang diselimuti api merah terbang keluar. Mengaum. Dengan suara gemuruh, seekor harimau raksasa seukuran gunung muncul di sisi lain. Harimau itu dipenuhi dengan aura yang sangat mengerikan. Raja Phoenix tua, Kaisar Harimau Surgawi, kalian semua ada di sini. Senyum dingin muncul di wajah Raja Non-Manusia itu. Bagus. Mereka tidak mati dalam pertempuran kuno. Kali ini, mereka mati. Suara dingin terdengar. Di samping Raja Non-Manusia, banyak sosok muncul. Aura jahat. Total ada 8 sosok. Termasuk sosok yang bertarung dengan Raja Naga Suci Emas, totalnya ada 9 orang. Masing-masing dari mereka mengenakan mahkota dan memiliki aura yang mengguncang bumi. Dengan 9 raja non-manusia yang berkumpul, tidak ada seorang pun yang berani mendekat dalam radius beberapa juta mil, kecuali Kaisar tertinggi Harimau Langit dan Raja Phoenix tua. Mereka yang bertempur dan membunuh secara sadar menjauh dari daerah ini. Mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi. Begitu mereka bergerak, dunia akan terbalik. Mereka yang mendekat dan tersapu akan hancur berkeping-keping. Aku tidak menyangka kalian bersembilan ada di sini. Ekspresi wajah Kaisar Harimau Surgawi sangat serius. Apa, hanya ada 3 dari kalian di alam surga? Aku akan menghabisi kalian hari ini. Salah satu raja non-manusia adalah yang paling cemas dan segera menyerang Raja Phoenix tua. Setelah itu, raja non-manusia lainnya juga bergerak dan bertarung dengan Harimau Langit tertinggi. Kaisar, namun masih ada 6 raja lainnya yang hadir. Hehe, sepertinya orang-orang dari alam surga itu belum datang. Kalau begitu, aku akan mengurus ketiga ini dulu dan membawa mereka kembali untuk minum bersamaku. Seorang raja non-manusia yang tinggi, dengan rambut ungunya yang berkibar tertiup angin, menyerbu keluar dan menyerang Master Kekaisaran Harimau Surgawi dengan gerakan yang mengerikan. Dia ingin bekerja sama dengan raja non-manusia yang lain untuk menghadapi Kaisar Harimau Langit terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, sebuah tombak menembus udara ke arah raja non-manusia ini. Ekspresi sang raja non-manusia berubah, dan dia hanya bisa mengubah gerakannya untuk menangkis tombak itu. Ledakan. Kekosongan itu meledak dan tombak panjang itu bergetar. Seorang pria kekar dengan baju perang melangkah keluar dari kekosongan yang gelap, auranya ganas. 5 elemen, kultivasi Anda. Raja non-manusia itu terkejut. Pria kekar berbaju besi itu adalah kilin 5 elemen, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Saat itu, ia hanya memiliki basis kultivasi Kaisar Surgawi Puncak. Namun, sekarang ia adalah seorang setengah dewa. Apa kau terkejut? Aku akan membantaimu hari ini. 5 elemen kilin sangat mendominasi. Membunuhku. Hahaha, memangnya kenapa kalau kau di sini? Kau akan tetap mati. Raja non-manusia itu tertawa. Hitung aku ikut. Dengan suara gemuruh, seekor singa emas raksasa menyerbu dari kejauhan. 9 kepalanya mengeluarkan mangkuk panjang, dan auranya sangat menakutkan. Ia juga seorang dewa setengah dewa. Haha, King Chang, nampaknya kamu juga sudah berhasil.
Sambil tertawa keras, muncullah seekor banteng raksasa, auranya dahsyat. Seorang pria setengah baya berdiri di samping banteng raksasa. Itu adalah ulat sutra iblis dengan 9 nyawa. Aura mereka semua telah mencapai alam setengah dewa. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian semua bisa mencapai alam setengah dewa? Brengsek, beberapa raja non-manusia berteriak tak percaya. Pertama, ada 5 elemen kilin, lalu singa emas berkepala 9, diikuti oleh Titan Longhorn dan 9 ulat sutra iblis yang hidup. Semuanya adalah dewa. Mereka semua adalah kaisar surgawi puncak di masa lalu. Meskipun puncak kaisar surgawi hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa setengah. Itu sangat sulit. Untuk melewati langkah ini, para demigod juga memiliki kata, dewa, dalam nama mereka. Dengan seberkas api surgawi, mereka telah melangkah ke tingkat yang sama sekali berbeda, tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Makna di baliknya sama sekali berbeda. Ada banyak kaisar surgawi puncak di dunia, tetapi jumlah dewa setengah sangat sedikit. Jika hanya ada satu terobosan, itu masih masuk akal. Namun, 5 elemen kilin, King Chang, Titan Longhorn, dan ulat sutra iblis 9 nyawa semuanya telah berhasil menembusnya. Ini mengejutkan. Tak heran jika raja begitu terkejut. Bukankah kamu dulu sangat kuat karena tingkat kultivasimu yang tinggi? Ayo kita bertarung sekarang. Bunuh. King Chang meraung saat 9 kepala singanya menyerang raja non-manusia. Pada saat yang sama, kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa juga menyerang makhluk non-manusia. Raja, dari 9 raja non-manusia, 7 diantaranya memiliki lawan. Hanya 2 yang tersisa. Ayo serang dulu dan bunuh mereka bersama-sama. Mata kedua raja non-manusia yang tersisa bersinar dengan cahaya dingin. Mereka akan bergabung untuk membunuh 9 ekor ulat sutra iblis dan yang lainnya. Pada saat ini, kekosongan di kejauhan meledak. Sebuah gunung besar tiba-tiba muncul dari kekosongan. Gunung itu sangat besar dan menekan salah satu makhluk berjanggut raksasa. Meskipun suku jenggot raksasa sangat kuat, mereka tetap tidak dapat menahan gunung dan diledakkan menjadi pasta daging. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah pedang tempur muncul di atas kepala pembudidaya suku jenggot raksasa lainnya dan memotongnya. Setengah. Dalam sekejap mata, 2 anggota suku jenggot raksasa yang kuat telah terbunuh. Siapa di sana? Serangan diam-diam dari sana. Kamu mencari kematian. Kedua raja itu sangat marah. Ras berjanggut raksasa adalah senjata perang yang ampuh. Masing-masing dari mereka sangat kuat, tetapi jumlah mereka sedikit. Sekarang setelah 2 dari mereka terbunuh, hati raja non-manusia itu berdarah. Ledakan, ledakan. Keduanya menyerang pada saat yang sama. Mereka mengulurkan 2 tangan besar dan melesat ke arah kedua senjata itu. Kekosongan di sana langsung hancur. Berdengung, berdengung. Kedua senjata itu bergetar dan menghilang. Pada saat berikutnya, sebuah pedang tempur muncul di atas kepala anggota suku berjanggut raksasa lainnya. Dengan satu tebasan, pedang itu membunuh anggota suku berjanggut raksasa lainnya. Sialan, kau cari kematian. Kedua raja ras non-manusia itu marah besar. Mereka bergegas maju dan menyerang bersama-sama. Daerah itu hancur total, dan ruang itu hancur berkeping-keping. Aiya, kau membuat tuan ini ketakutan setengah mati. Di dalam kehampaan yang gelap, seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun yang mengenakan jubah Tao berteriak dan melompat. Berkeliling, menghindari serangan para raja non-manusia. Kalau bukan Dandan, siapa lagi? Bab 2544 ahli semuanya keluar. Kura-kura dewa dunia, kau cari kematian. Kedua raja non-manusia itu mengenali wujud asli Dandan sekilas dan menyerbu ke arahnya. Di sekitar Dandan ada 5-6 senjata, semuanya adalah prajurit Dao Surga. Pada saat ini, dia mendorong dengan kedua tangannya, dan 5 atau 6 prajurit Dao Surga terbang ke arah 2 raja non-manusia itu, saling beradu dengan mereka. Kekosongan itu terus meledak, dan senjata Dandan terlempar kembali. Dasar kura-kura, beruntunglah kau tidak mati saat itu. Beraninya kau kabur, aku akan memanggangmu hari ini. Seorang raja non-manusia berkata dengan dingin. Asteris cek kamu, dulu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi jangan pikir aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Kalau aku tidak menginjak wajahmu hari ini, aku tidak akan disebut dewa hantu dunia. Dandan sangat marah dan tubuhnya berubah menjadi seekor kura-kura raksasa.
Cangkang kura-kura itu dipenuhi dengan pola-pola aneh dan tampak kuno. Aura mengerikan terpancar dari tubuh Dandan. Demik, bagaimana ini mungkin? Kamu juga berhasil. Seorang raja non-manusia berteriak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? 10 monster pertempuran teratas yang tersisa semuanya telah berhasil menembus alam setengah dewa. Bagaimana ini mungkin? Bunuh. Aku akan membunuhmu. Dandan tertawa keras. Tubuhnya sangat besar, tetapi kecepatannya mencengangkan. Kedua cakar kura-kuranya menepis, dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, saling terkait untuk membentuk serangan yang mengerikan. Jadi bagaimana jika aku berhasil? Aku akan tetap mati. Kedua raja ras non-manusia itu menampakkan ekspresi ganas dan menyerang Dandan secara bersamaan. Mereka ingin membunuhnya bersama-sama. Ledakan, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dan kekosongan meledak. Tubuh besar Dandan mundur, tetapi dua raja non-manusia juga mundur. Mereka sama-sama seimbang. Ekspresi kedua raja non-manusia itu sangat buruk, dan mereka juga sangat terkejut. Kekuatan tempur Dandan begitu kuat sehingga dia bisa bertarung dengan mereka berdua pada saat yang sama. Di alam setengah dewa, biasanya tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan tempur. Mereka hampir setara, sangat sedikit yang bisa lebih kuat dari yang lain. Kala itu, Tirk yang kacau dan Tirk yang abadi lebih kuat daripada dewa setengah dewa biasa, tetapi mereka tetap tidak dapat melawan dua dewa setengah dewa. Di antara suku dewa jahat, hanya raja dari suku kerajaan nomor 1 yang memiliki kecakapan tempur untuk melawan dua dewa setengah. Namun, Dandan juga memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Haba, hanya ini saja yang kau punya. Lagi, Dandan tertawa dan menyerang dua raja non-manusia. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Dengan ini, 9 raja non-manusia semuanya diblokir. Hahaha, bagus. Seorang lelaki kekar di pihak naga leluhur tertawa. Yang lainnya selain naga leluhur juga tertawa. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak menyangka King Chang, 5 elemen, kumbang tanduk panjang raksasa, dan yang lainnya semuanya menjadi dewa. Awalnya, mereka semua akan pergi dan menghentikan raja non-manusia, tetapi sekarang, mereka bisa menunggu waktu untuk sementara dan berjaga-jaga terhadap metode lain dari ras non-manusia. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka. Mungkinkah ini efek dari buah kehidupan? Ya, kata mereka. Benar sekali. Kali ini, Luming memperoleh banyak buah kehidupan. Aku akan membagikannya kepada kalian dan kelima elemen. Terlebih lagi, Luming masih memiliki beberapa sisa. Dia telah memberikannya kepada Titan, Nine Life, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka mengandalkan energi buah kehidupan untuk menerobos kemacetan. Kata Zulong. Luming, kali ini semua berkat dia. Orang lainnya mendesah. Yang lain mengangguk. Selama bertahun-tahun, tidak banyak buah kehidupan yang tersisa di tangan Luming. Dia hampir memberikannya kepada orang lain. Namun, semua orang mengerti bahwa ulat sutra iblis 9 kehidupan, King Chang, dan yang lainnya mampu menerobos karena bakat mereka yang luar biasa. Mereka juga telah mengumpulkan cukup banyak selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya mereka dapat menerobos dalam sekali jalan dengan bantuan buah kehidupan. Jika Kaisar Surgawi puncak lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu menerobos bahkan dengan buah kehidupan. Namun, ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan bagi alam surga. Sebaliknya, suku dewa jahat adalah kebalikannya. Selain leluhur dewa non-manusia, raja dari keluarga kerajaan nomor 1, dan para raja tua semuanya memiliki ekspresi gelap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin 10 Battle Beast teratas semuanya berhasil mencapai level demigod? Raja nomor 1 itu meraung. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Belum lagi dia, bahkan leluhur dewa non-manusia pun tidak dapat mengetahuinya. Ile tidak tahu bahwa Luming telah memperoleh warisan dari penguasa Pulau Netherworld dan sejumlah besar buah kehidupan. Oleh karena itu, wajahnya sangat muram sekarang. Rencana mereka telah terganggu. Rencana awal mereka adalah menggunakan 9 raja non-manusia untuk menyerang reruntuhan medan pertempuran akhir dan memancing para dewa dari alam surga. Setelah itu, mereka dapat mengirim raja-raja tua ini untuk menyerang medan perang kota dua dunia dengan sekuat tenaga.
Mereka dapat menerobos kota dua dunia dalam satu gerakan dan menyerbu ke wilayah surga Taiking, menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Tetapi sekarang, rencana ini tidak berhasil. Suruh pasukan pemecah langit bersiap. Kalian semua serang bersama dan serang kota dua dunia. Leluhur Dewa Non-Manusia memberi instruksi. Ya. Raja nomor satu dan raja-raja tua lainnya mengangguk. Mata mereka dipenuhi dengan dingin saat mereka menerobos ruang. Saat mereka bergerak, naga leluhur menemukan mereka. Orang-orang tua dari ras alien itu akan segera bertindak. Selanjutnya, terserah kalian, kata Zulong kepada orang di sampingnya. Kami akan bertarung sampai mati. Ada lebih dari 10 orang di samping naga leluhur. Mereka adalah para ahli yang telah dikumpulkan oleh alam surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tidak hanya mereka yang mengolah sistem nomologi, tetapi juga mereka yang mengolah seni bela diri primordial, jalur iblis primordial, dan jalur kultivasi tubuh primordial. Dari era primordial, dan ada pakar dari bidang penindasan penjara. Mereka semua adalah dewa. Mereka melesat menembus angkasa dan muncul di medan perang kota dua dunia pada saat berikutnya. Ya sudah, tidak jauh di depan mereka, ruang itu terbuka satu demi satu, dan lebih dari selusin sosok muncul. Itu adalah Raja nomor satu dan kelompoknya. Tatapan kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan percikan cahaya yang cemerlang. Kalian orang-orang tua, banyak dari kalian yang terluka dalam pertempuran kuno. Apakah kalian pikir kalian bisa menghentikan kami? Kata Raja nomor satu dengan dingin. Coba saja dan Anda akan tahu. Seorang lelaki tua berpakaian karung dari alam surga berkata. Anda menggertak. Mari kita coba. Serang. Raja tingkat pertama langsung menyerang para ahli alam surga. Sisi alam surga juga bergerak dan menyerang ras dewa jahat. Ledakan, ledakan, ledakan yang menggetarkan bumi bergema saat kedua belah pihak saling beradu, menyebabkan ledakan terus-menerus. Raja nomor satu sangat kuat, dan kecakapan bertarungnya jauh di atas para dewa lainnya. Namun, ia juga memiliki musuh. Di sisi alam surga, ada juga makhluk yang kecakapan bertarungnya tidak lebih lemah darinya. Pemberontakan berdaulat, asal-usulmu terluka saat itu. Bagaimana kamu bisa pulih ke puncakmu? Raja nomor satu meraung. Lawannya adalah seorang pria parubaya dengan postur tinggi dan tegap. Pria parubaya itu dikenal sebagai kaisar pemberontak. Pada puncaknya, dia bahkan lebih kuat dari kaisar kekacauan. Namun, selama perang kuno, asal-usul pemberontakan penguasa yang terhormat terluka. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Secara logika, luka-lukanya seharusnya tidak pulih secepat itu. Kalian orang tua juga terluka saat itu, tapi tidakkah kalian pulih? Pemberontakan penguasa yang terhormat tertawa dingin saat ia terus berselisih dengan Raja nomor satu. Bab 2546 Surga yang menakutkan menghancurkan tentara. Lebih dari 10 dewa setengah dari alam surga bertempur dalam pertempuran sengit dengan Raja Tua dan Raja nomor satu ras dewa jahat, sulit untuk menentukan pemenangnya. Raja Tua ras dewa jahat, Raja nomor satu, dan yang lainnya terkejut sekaligus geram. Selama pertempuran kuno, banyak orang di alam surga yang esensi hidupnya terluka. Misalnya, esensi hidup yang mulia Niluan terluka, dan tidak mudah untuk pulih. Tentu saja, beberapa raja tua dari ras dewa jahat juga terluka dalam pertempuran saat itu. Selama bertahun-tahun, ras dewa jahat telah menghabiskan hampir semua harta alam terbaik mereka untuk memungkinkan raja tua dari ras dewa jahat ini pulih. Namun, suku dewa jahat menduduki seluruh dunia dewa jahat dan 8 wilayah surga di alam surga. Dengan wilayah yang begitu luas, mereka tentu saja memiliki banyak harta. Namun, di alam surga, hanya tersisa wilayah surga Taiking. Harta karun alam sangat terbatas, tetapi sekarang, para dewa setengah di alam surga ini sebenarnya semuanya berada di puncaknya. Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Mereka berdua terkejut dan marah. Kali ini, banyak hal telah melampaui harapan mereka. Misalnya, kura-kura dewa dunia, kumbang tanduk panjang titan, dan ulat sutra iblis 9 nyawa, yang termasuk dalam 10 binatang perang teratas, telah menjadi dewa setengah dewa. Ada juga dewa setengah dewa tua di alam surga yang telah pulih ke kondisi puncak mereka. Semua ini adalah hal-hal yang tidak mereka duga. Kalau mereka tahu kalau ini disebabkan oleh buah kehidupan yang dibawa Luming dari Pulau Nether, entah apa ekspresi mereka nanti.
Di alam dewa yang jahat, ekspresi leluhur dewa non-manusia juga sangat jelek. Dia melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan yang tak berujung. Naga leluhur juga menatap ras dewa yang jahat, seolah-olah dia sedang menatap leluhur dewa ras non-manusia. Kedua mata mereka bersinar dengan cahaya terang. Leluhur naga, apakah kau pikir kau bisa menang? Kali ini, alam surga ditakdirkan untuk dihancurkan. Semua usahamu akan sia-sia. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Suaranya benar-benar langsung menembus kehampaan tak berujung, dari alam dewa jahat ke alam surga, dan masuk ke telinga naga leluhur. Keterampilan semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Oh, benarkah? Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang berbuat zalim akan binasa? Dan EBSCP, Zulong juga berbicara dan suaranya menyebar ke dunia dewa yang jahat. Hahaha, naga leluhur, kamu sudah hidup sangat lama, dan kamu masih percaya pada omong kosong seperti itu. Konyol, konyol. Leluhur dewa non-manusia itu mencibir. Dia menghadapi naga leluhur dari jauh dan mengendalikan segalanya di medan perang. Di medan perang reruntuhan akhir dan medan perang kota dua dunia, pertempurannya sangatlah sengit. Kedua kubu bisa dikatakan tampil dengan kekuatan penuh, dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Pertempuran ini berlangsung selama 7 hari penuh. Banyak sekali kekuatan dari kedua belah pihak telah gugur di medan perang ini. Tak terhitung banyaknya calon kaisar, kaisar ilusi, kaisar sejati, dan kaisar agung yang terbunuh atau terluka. Bahkan banyak kultivator alam kaisar surgawi telah tewas dalam pertempuran. Di medan perang kota dua dunia, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya berlumuran darah. Luka-luka muncul di tubuh mereka, dan mereka tampak mengerikan. Mereka telah bertempur selama 7 hari, tetapi mereka masih hidup. Itu semua berkat kultivasi mereka terhadap gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dan konsumsi buah kehidupan yang dapat mereka pertahankan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Membunuh, bunuh. Mereka meraung dan terus membunuh menuju ke arah ras dewa jahat dengan mata merah. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah melihat banyak ahli alam surga tewas dalam pertempuran. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mereka kenal, tetapi sekarang, mereka akan tetap ada selamanya. Tanah ini. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dengan membunuh mereka semua. Sudah hampir waktunya. Leluhur dewa non-manusia bergumam. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan jimat giok transmisi suara terbang keluar. Tidak lama setelah itu, pasukan yang mengerikan berangkat, menuju medan perang kota dua dunia. Tentara penghancur surga dari suku dewa jahat akhirnya bergerak. Naga leluhur, yang berada jauh di alam surga, juga merasakannya. Saya harap itu bisa diblokir. Naga leluhur bergumam dan kemudian mengirimkan berita lainnya. Di medan perang kota dua dunia, semua orang bertarung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari kejauhan, lalu semua orang melihat awan gelap menerjang ke arah mereka. Pasukan lain yang terdiri dari 100.000 tentara muncul. Meskipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puluhan juta tentara di medan perang, itu tetap saja merupakan pasukan yang sangat besar. Namun, aura yang dipancarkannya sangat mengerikan dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Membunuh, membunuh. Pasukan yang menghancurkan langit meraung saat pasukan yang terdiri dari 100.000 orang menyerbu ke medan perang seperti banjir. Niat membunuh mereka yang dingin membuat siapapun sulit bernapas. Itulah angkatan darat yang menghancurkan langit. Ayo bergerak. Para anggota ras dewa jahat mengenali tentara legendaris ini dan segera minggir, memberi jalan bagi tentara penghancur surga. Tentara pemecah langit langsung menyerang tentara alam surgawi. Wus, wus. 100.000 serangan meledak dari pasukan pemecah langit dan menyerbu ke arah pasukan alam surga. Tiba-tiba, pasukan alam surga terbunuh satu persatu, dan puluhan ribu orang tewas dalam sekejap. Apa yang terjadi? Ini sangat mengerikan. Tentara alam surga terkejut. Membunuh. Pasukan yang menghancurkan langit itu terlalu kuat. Kemanapun mereka lewat, mereka menghancurkan segalanya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, yang menyebabkan banyak kematian dan cedera. Sialan, suku dewa jahat benar-benar punya pasukan seperti itu. Di langit, banyak kaisar surgawi yang terkejut. Beberapa kaisar surgawi menyerang tentara penghancur langit, tetapi beberapa orang tentara penghancur langit menyerang kaisar surgawi dan membunuh mereka. Mengerikan,
Benar-benar mengerikan. Bahkan seorang kaisar surgawi terbunuh dalam sekejap. Kamu benar-benar ingin menyerang angkatan darat yang menerobos langit. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beberapa raja surgawi ras dewa jahat mencibir. Tentara penghancur surga adalah tentara paling mengerikan dalam legenda kuno suku dewa jahat. Hanya ada 100.000 orang di angkatan darat, tetapi mereka semua adalah ahli di atas alam kaisar agung. Di antara mereka, ada 5.000 yang berada di atas alam kaisar surgawi. 95.000 penguasa agung dan 5.000 kaisar surgawi, betapa dahsyatnya kekuatan ini. Itulah angkatan darat yang menghancurkan langit. Brengsek, ekspresi para dewa dari alam surga berubah drastis. Siapkan formasi. Pada saat ini, Komandan Angkatan Darat Pemecah Langit memberi perintah. Seketika, 100.000 prajurit tentara penghancur langit mulai membentuk barisan besar. Beberapa dari mereka terbang ke langit sementara yang lain mendarat di tanah. Mereka tersusun dalam formasi aneh, dan aura mereka saling bersilangan. Kekuatan mereka menyatu, dan raksasa yang tak tertandingi besarnya muncul di antara langit dan bumi. Raksasa itu begitu besar, bahkan beberapa kali lebih besar dari suku jenggot raksasa. Beberapa dari 100.000 prajurit pasukan penghancur surga berada di kepala raksasa, sementara yang lain berada di anggota badan. Kekuatan pasukan penghancur surga dikumpulkan untuk membentuk raksasa ini. Ledakan. Raksasa itu melangkah keluar, menutupi langit dan matahari, lalu menghentakkan kaki menuju tentara alam surgawi. Tidak bagus. Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya berada dalam jangkauan kaki raksasa itu. Tekanannya terlalu mengerikan dan tak tertahankan. Begitu raksasa itu menginjak mereka, mereka akan berubah menjadi abu. Apakah kita akan mati di sini? Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya tidak dapat menahan pikiran ini. Namun, pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul di tubuh mereka dan menyelimuti mereka. Kemudian, tubuh mereka gemetar dan mereka menghilang. Boom! Kaki raksasa itu menghentak ke bawah, dan ribuan pembangkit tenaga listrik alam surga berubah menjadi abu. 100.000 mil jauhnya, Long Chen dan yang lainnya muncul, wajah mereka pucat. Bab 2547 Pertempuran Naga Leluhur Moke. Iwang Ling, Long Chen, dan yang lainnya menatap ke arah ahli alam surga yang terinjak-injak sampai mati di kejauhan, dan wajah mereka menjadi pucat. Jika mereka ada di sana, kemungkinan besar mereka juga akan mati. Bubble, kamu menyelamatkan kami lagi. Mereka memandangi seorang gadis kecil, Gelembung. Sebelumnya, gelembung-gelembunglah yang menyelamatkan mereka dan mengusir mereka dari area tersebut. Hebat sekali. Aku hampir terhalang oleh kekuatan itu dan tidak bisa menyelamatkanmu. Wajah Bubbles menampakkan ekspresi ketakutan. Ledakan. Setelah raksasa itu menghentakkan kaki, dia meninjunya. Pukulan ini tidak diarahkan ke tanah, tetapi ke langit, ke para ahli alam surga yang sedang bertarung. Tinju raksasa itu menghantam, menyebabkan kekosongan meledak terus-menerus. Pemandangan itu sangat mengerikan. Blokir. Setidaknya ada 100 kaisar surgawi yang menyerang bersama-sama dan melancarkan serangan terkuat mereka secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar terus-menerus. Namun, serangan para kaisar surgawi sama sekali tidak berguna. Mereka hancur oleh satu serangan. Pukulan itu seperti kembang api. Para kaisar surgawi mundur dengan panik, dan puluhan dari mereka bahkan meledak dan mati di tempat. Mengerikan, terlalu mengerikan. Brengsek. Para dewa setengah dewa dari alam surga sangat marah. Mereka ingin keluar dan menghalangi pasukan penghancur surga, tetapi para dewa setengah dewa dari ras dewa jahat menahan mereka. Akhirnya, dua dewa setengah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan diri dari lawan dan menyerang pasukan yang menghancurkan langit. Membunuh. Kedua dewa setengah manusia itu menyerang dengan sekuat tenaga dan melancarkan dua gerakan. Tombak panjang menembus langit dan menyerbu ke arah raksasa yang terbentuk oleh Amni yang menghancurkan langit. Selain itu, ada juga bilah pertempuran yang menerangi langit dan membelah langit dan bumi menjadi dua, serangan seorang dewa setengah mengguncang surga. Ledakan, ledakan, raksasa itu sangat lugas. Ia melancarkan dua pukulan terhadap serangan kedua dewa setengah itu. Terjadi ledakan dahsyat antara langit dan bumi. Tombak dan pedang bergetar hebat lalu terpental. Kedua dewa surga juga mundur. Wajah mereka pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulut mereka.
Kuat, dia terlalu kuat. Formasi pertempuran pasukan pemecah langit itu luar biasa kuatnya. Dua dewa setengah dewa yang bekerja sama dipaksa mundur dalam satu serangan dan terluka parah. Hanya dengan kalian berdua, kau ingin melawan angkatan darat yang menjulang tinggi. Kau melebih-lebihkan kemampuan. Salah satu dewa setengah dewa dari ras dewa jahat tertawa dingin. Tubuhnya bersinar saat ia menghalangi dewa setengah dewa dari alam surga. Mereka tahu betul bahwa tentara pemecah langit itu juga mempunyai dewa-dewa setengah. Demik, Ot, Puncak Kaisar Surgawi, 6 bintang, Kaisar Surgawi bintang 5. Ada ahli dari semua tingkatan, dan mereka membentuk formasi besar. Mereka terlalu kuat, dan satu atau dua dewa tidak dapat bersaing dengan mereka. Akan tetapi, mereka tidak akan membiarkan seluruh dewa di alam surga menghentikan pasukan penghancur surga. Ledakan. Raksasa itu hendak meneruskan memburu para praktisi kuat dari alam surga. Pada saat ini, lebih dari selusin pria tua berambut putih muncul di kejauhan. Mereka dengan cepat mendekati pasukan pemecah langit. Menekan, bunuh. Lebih dari selusin pria tua berambut putih berteriak serempak, melepaskan aura yang sangat kuat. Yang terlemah dari para tetua adalah Kaisar Surgawi Puncak, dan bahkan ada seorang dewa setengah di antara mereka. Mereka semua adalah penatua di bidang penindasan penjara. Lalu tubuh mereka bersinar dan 9 loh batu terbang keluar dari tubuh mereka. Prasasti penjaga penjara. Ada 9 prasasti penekan penjara, 1 prasasti utama, dan 8 prasasti tambahan. Begitu 9 prasasti penekan penjara terbang keluar, prasasti itu tumbuh lebih besar dari gunung. 9 prasasti penekan penjara membentuk formasi penekan penjara dan menekan raksasa pasukan pemecah langit. Raksasa itu pun melayangkan pukulan ke prasasti penjaga penjara. Ledakan. Dengan suara ledakan yang mengerikan, prasasti penjara bergetar dan terbang mundur. Namun, raksasa yang dibentuk oleh pasukan pemecah langit juga bergetar dan mundur. Itu diblokir. Prasasti penjaga penjara menghalangi raksasa itu, dan kedua belah pihak berimbang. Tentara alam surga amat gembira dan moral mereka meningkat pesat. Prasasti penekan penjara, sialan. Raja tua ras dewa jahat, Raja nomor 1, dan yang lainnya juga sangat marah. 9 prasasti penekan penjara yang masih utuh meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menghalangi pasukan penghancur langit. Mengaum, raksasa itu meraung dan menghentakkan kaki ke tanah sambil meninju dengan kedua tangannya. Menekan, lebih dari selusin tetua dari bidang penindasan penjara mengendalikan monumen penindasan penjara bersama-sama dan terus menekan tentara yang menghancurkan langit. Kedua belah pihak terus bentrok dan bergemuruh. Seluruh area berguncang. Kedua belah pihak berada dalam keadaan cemas dan sulit menentukan pemenangnya. Moke, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki sekarang. Suara naga leluhur mencapai telinga leluhur dewa non-manusia. Wajah leluhur dewa non-manusia itu berubah jelek, dan cahaya dingin memancar. Naga leluhur, apakah kau sudah lupa niat membunuhmu? Bahkan jika yang lain diblokir, lalu kenapa? Begitu niat membunuhmu keluar, semua usahamu akan sia-sia. Leluhur dewa non-manusia itu mencibir. Wajah sang naga leluhur berubah serius. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah hati darah leluhur suci. Leluhur suci Bluedeard belum muncul. Dia mungkin sedang meluangkan waktu untuk menyembuhkan diri. Begitu dia pulih, siapa yang dapat menghentikannya? Satu-satunya harapannya adalah pada Luming. Dia berharap Luming bisa menerobos dengan cepat. Naga leluhur, mengapa kamu tidak menyerang? Leluhur dewa non-manusia tiba-tiba berkata. Mata Zulong bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kau hanya mencoba mengulur waktu. Kau ingin menunggu Luming menerobos, kan? Kalau tidak, kau pasti akan melawanku sampai mati. Hanya dengan membunuhku atau melukaiku kau akan memiliki kesempatan untuk menghentikan niat membunuhmu. Namun, kau belum bergerak. Hehe. Leluhur dewa non-manusia itu mencibir, mengetahui pikiran sang naga leluhur. Naga leluhur tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan leluhur dewa non-manusia, dia tidak akan bisa menyembunyikan apapun. Namun, Luming mengolah jalur dominasi. Tidak mudah untuk menerobos di tempat seperti alam surga. Meski begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Putus asa, naga leluhur. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Setelah itu, dia menghilang ke dalam kehampaan dan langsung menuju
Alam surga, mengaum. Naga leluhur itu mengeluarkan raungan naga dan langsung berubah menjadi wujud aslinya. Ia berubah menjadi naga raksasa dan menerjang kehampaan, menyerang leluhur dewa non-manusia itu. Ledakan. Keduanya beradu dalam kehampaan gelap abadi, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan meletus. Untungnya, keduanya beradu dalam kehampaan gelap. Jika mereka berada di luar, itu akan sangat merusak. Membunuh. Naga leluhur itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh besar Ilis terpelintir dan ia menyerang leluhur dewa non-manusia itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Leluhur dewa non-manusia itu tinggi dan tegap. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan ketiga matanya terbuka dan tertutup. Dia sama sekali tidak lemah saat melawan naga leluhur. Pada zaman dahulu kala, mereka pernah terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Pertempuran itu sangat brutal, dan keduanya telah melukai esensi kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka mengetahui cara masing-masing seperti punggung tangan mereka, dan sulit untuk menentukan. Pemenang dalam waktu singkat. Naga leluhur, kau tidak bisa menghentikanku. Kau telah menyegel langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu semua sia-sia. Semua. Kamu akan mati. Leluhur dewa non-manusia itu mengeluarkan raungan panjang dan bertukar ratusan jurus dengan naga leluhur dalam sekejap. Zulong tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bab 2548 Niat Membunuh tiba. Killing Heart, kalau kamu tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Suara leluhur surgawi non-manusia ditransmisikan kembali ke dunia dewa yang jahat. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari gunung suci dunia dewa jahat, dan pilar cahaya merah darah melesat ke langit. Lalu, sebuah sosok muncul di pilar cahaya merah darah. Itu adalah seorang lelaki tua kurus berpakaian merah darah. Rambutnya yang merah darah berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini tampaknya ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Bunuh, 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 bunuh semua makhluk hidup di alam surga. Suara yang menusuk tulang keluar dari mulut lelaki tua itu. Niat membunuh. Wajah Zulong jelek. Dengan kultivasinya, dia bisa tahu sekilas bahwa, meskipun darah leluhur suci belum pulih ke puncaknya, dia sudah memasuki alam dewa bela diri dan memiliki kekuatan pertempuran dewa bela diri. Sekarang suku dewa jahat memiliki dewa bela diri tambahan, siapa yang bisa menghentikan mereka? Para dewa tampaknya hanya selangkah lagi dari alam dewa bela diri, tetapi kekuatan tempur mereka jauh berbeda. Bahkan jika 10 atau 20 dewa setengah bergabung, mereka masih belum sebanding dengan dewa bela diri. Bus, hati darah leluhur suci mencabik-cabik kehampaan dan muncul di medan perang kota dua dunia pada saat berikutnya. Aura dari tubuhnya menyebar ke segala arah, menekan hati setiap orang. Itu adalah darah hati leluhur suci. Semua orang dari suku dewa jahat sangat gembira. Sebaliknya, di sisi alam surga, wajah semua orang berubah secara dramatis. Meskipun banyak orang belum pernah mendengar tentang hati darah leluhur suci, aura yang dipancarkannya terlalu mengerikan dan tidak dapat ditolak. Dia jauh lebih menakutkan dari seorang dewa setengah dewa. Sialan, hati darah leluhur suci telah pulih. Wajah penguasa terhormat renegade dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak kaget, hahaha, tamatlah riwayatmu. Hati leluhur suci telah pulih, dan alam surga akan hancur. Mari kita lihat bagaimana kalian akan memblokirnya. Para raja tua dari ras dewa jahat semuanya tertawa. Membunuh, bunuh. Leluhur suci Blue Deard berteriak. Niat membunuhnya meledak dan menyapu ke segala arah seperti gelombang kejut. Puff, puff. Di alam surga, banyak ahli langsung memuntahkan seteguk besar darah. Beberapa orang langsung jatuh. Setelah memuntahkan seteguk darah, tanpa jejak nafas. Bunuh, bunuh, bunuh. Beberapa dari mereka menjadi gila. Mereka meraung dengan marah, dan mata mereka memerah saat mereka menyerang kawan di samping mereka. Namun, orang-orang dari suku dewa jahat baik-baik saja. Hati darah leluhur suci hanya mengeluarkan raungan dan belum menyerang, tetapi alam surga telah menderita kerugian besar. Banyak orang yang moralnya rendah, dan mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Beberapa bahkan mulai mundur. Setelah membunuh sejumlah besar makhluk Heaven Realin, Blue Deard leluhur suci menarik napas dalam-dalam, ki darah yang tak berujung tersedot ke dalam mulutnya, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Dia melihat sekeliling dengan mata merah darahnya,
lalu matanya tertuju pada prasasti penekan penjara. Hantu tua penjaga penjara, kali ini, aku akan menghancurkan prasasti penjaga penjara yang kau tinggalkan. Semua keturunanmu akan mati dan menjadi makananku. Sebuah suara dingin dan menusuk telinga terdengar. Saat itu, leluhur suci Bluedeart dan patriark penjaga penjara telah bertarung dan mati bersama. Namun, leluhur suci Bluedeart telah memanfaatkan kesempatan terakhir dan mengirimkan seberkas garis keturunannya ke dalam tubuh manusia. Dia telah menyembunyikannya dan berencana untuk membangkitkannya lagi suatu hari nanti. Namun, kepala penjaga penjara telah mengetahui niatnya. Dia membiarkan jiwa prasasti penjaga penjara masuk ke tubuh manusia dan bersembunyi. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa manusia itu adalah leluhur Luming, leluhur dari zaman kuno. Setelah jangka waktu yang panjang, garis keturunan dari prasasti penekan penjara dan garis keturunan dari hati darah leluhur suci telah terbangun dalam tubuh Luming. Akan tetapi, prasasti penekan penjara itu masih menekannya, mencegahnya melahap Luming dan menggantikannya. Oleh karena itu, orang yang paling dibenci oleh leluhur suci hati darah adalah patriark penjaga penjara. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya ketika dia melihat prasasti penekan penjara. Membunuh. Pembunuh leluhur suci bergegas menuju prasasti penjara. Tangannya berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menamparkan ke arah prasasti penjara. Ledakan. 9 prasasti penekan penjara bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Para tetua di medan penekan penjara bergetar dan terdorong ke belakang, memuntahkan darah. Meskipun hati leluhur Sein belum pulih sepenuhnya, ia telah mendapatkan kembali kekuatan dewa bela diri, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada raksasa dari pasukan pemecah langit. Ia telah melukai lebih dari selusin tetua dari medan penindasan penjara dengan satu gerakan. Setelah serangan pertama, hati darah leluhur suci melancarkan serangan lain. Pada saat yang sama, raksasa yang dibentuk oleh pasukan pemecah langit juga bergerak. Bersama dengan hati leluhur suci, mereka akan menghancurkan prasasti penekan penjara sepenuhnya. Bersiap, seorang tetua dari bidang penindasan penjara berbicara. Ile adalah setengah dewa. Tentu saja, ada lebih dari satu dewa dari alam penjara. Namun, beberapa dari mereka bertarung melawan Raja Tua ras dewa jahat dengan para dewa dari alam surga. Baiklah, para tetua lainnya dari bidang penindasan penjara semuanya bertekad. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, aura para tetua dari medan penindasan penjara menjadi lebih kuat. Cahaya merah darah menyebar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka terbakar. Kemudian, selusin tetua dari bidang penekan penjara berubah menjadi selusin cahaya darah dan terbang ke prasasti penekan penjara. Prasasti penjaga penjara bergetar hebat dan bersinar terang. Pada akhirnya, 9 buah prasasti penjaga penjara bergabung menjadi satu, tetapi ukurannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Asteris lebih tua, di medan perang, banyak orang dari bidang penindasan penjara tidak bisa menahan teriakan ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa para tetua ini membakar saripati darah mereka sendiri untuk mengaktifkan prasasti penekan penjara dan melepaskan kekuatan penuhnya. Dan mereka sendiri telah jatuh sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, raksasa dari tentara pemecah langit meninju prasasti penekan penjara, tetapi dia dipaksa kembali dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di prasasti penekan penjara. Itu adalah penampakan seorang lelaki tua dengan sikap seperti orang bijak dan aura yang agung. Nenek moyang, itu nenek moyang. Seseorang dari bidang penindasan penjara berseru. Banyak orang dari bidang penindasan penjara telah melihat potret patriark penindasan penjara. Orang tua ini tampak persis seperti dia. Hehe, orang tua penjaga penjara, kau hanyalah tanda abadi pada prasasti penjaga penjara. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Leluhur suci Bluedeart mencibir. Dia melangkah maju dan menyerang prasasti penekan penjara. Di prasasti penekan penjara, patriark penekan penjara melangkah keluar dan menyerang leluhur suci Bluedeart. Keduanya bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, prasasti penekan penjara terbang menuju pasukan penghancur langit dan menekan mereka. Untuk sementara waktu, tentara pemecah langit dan hati darah leluhur suci telah terhenti, yang mana sangat meningkatkan moral pihak alam surga. Hece, kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan sedikit tanda. Sungguh lelucon. Leluhur suci Bluedeart mencibir. Sebuah manik berwarna merah darah muncul di tangannya,
memancarkan ki berdarah yang kuat, dan dia melemparkannya ke penjara penindasan Patriark. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Patriark penjaga penjara hanyalah sebuah tanda, dan prasasti penjaga penjara harus berurusan dengan angkatan darat yang mampu menghancurkan langit. Dia bukan tandingannya. Setelah puluhan gerakan, dia benar-benar ditekan oleh darah leluhur suci. Jika ini terus berlanjut, dia akan dikalahkan dan dibunuh cepat atau lambat. Bab 2548 Kekuatan Xie Nianxing. Dalam sekejap mata, belasan gerakan lainnya telah dipertukarkan. Wah, jejak kepala suku penjaga penjara tidak dapat mengalahkannya, dan dia terlempar oleh darah leluhur suci. Tubuhnya berubah menjadi ilusi, seolah-olah dia akan hancur kapan saja. Tidak bagus. Para makhluk alam surga yang menyaksikan semua ini memperlihatkan ekspresi yang amat buruk, dan mereka menampakkan ekspresi putus asa. Mungkinkah tak seorang pun mampu menghentikan leluhur suci si pembunuh hati? Apakah alam surga ditakdirkan untuk dikalahkan dan dihancurkan? Mereka tidak mau, tetapi kekuatan mereka terbatas. Hantu tua penjaga penjara menghilang sepenuhnya. Leluhur suci berhati darah meraung, dan auranya tumbuh semakin kuat saat ia terus menyerang Patriark penindasan penjara. Wah, Patriark penjaga penjara itu dipukul lagi. Tubuhnya hampir hancur, dan napasnya lemah. Patriark penjaga penjara tidak punya pilihan selain memanggil prasasti penjaga penjara untuk melawan hati darah leluhur suci. Namun, dengan cara ini, pasukan pemecah langit tidak akan memiliki lawan. Mengaum, raksasa tentara penghancur langit meraung dan menyerang kepala suku penindas penjara. Segel Patriark penjaga penjara dan prasasti penjaga penjara bersatu untuk melawan raksasa yang dibentuk oleh leluhur suci Blue Death dan pasukan pemecah langit, tetapi dia masih belum sebanding dengan mereka. Dia benar-benar ditekan. Ledakan, ledakan, prasasti penekan penjara itu terus-menerus terlempar dan berguncang. Kaca, sebuah suara datang dari prasasti penekan penjara, yang mengejutkan semua orang. Prasasti penahan penjara itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sebuah retakan muncul di sana. Hehe, hancurkan, hancurkan, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Leluhur suci berhati darah mencibir. Semua orang di alam surga merasa berat hati. Lu Ming, naga leluhur menghela nafas. Lu Ming belum berhasil menerobos. Naga leluhur, kekalahanmu sudah pasti. Leluhur dewa non-manusia itu mencibir. Lu Ming masih duduk bersila di puncak-puncak penguasa naga. Aura di tubuhnya berfluktuasi saat ia fokus pada kultivasi. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di langit dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Xie Nianxing. Lu Ming, kuharap kau bisa tiba tepat waktu. Aku akan memberimu waktu. Xie Nianxing bergumam, lalu berbalik dan menghilang. Di medan perang kota dua dunia, leluhur suci Blue Death dan pasukan pemecah langit bekerja sama. Prasasti penekan penjara dipukul beberapa kali lagi, dan lebih banyak retakan muncul di atasnya. Prasasti penekan penjara telah rusak dan menjadi lebih lemah. Prasasti itu tidak dapat menahan serangan dari Secret Ancestor Blue Death dan Sky Breaking Army. Hancurkan, hancurkan untukku. Orang tua penjaga penjara, aku akan membuat satu-satunya bukti yang kau miliki di dunia ini menghilang. Leluhur suci Blue Death tertawa. Tubuhnya diselimuti cahaya merah darah, yang berubah menjadi cahaya pedang merah darah dan terus menebas prasasti penekan penjara. Pada saat yang sama, manik darah itu dikendalikan untuk mengeluarkan sinar cahaya darah dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, cahaya hitam tak berujung tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi teratai hitam besar, yang menekannya. Kau ingin menyerangku. Kau mencari kematian. Dik, teriak leluhur suci Bloodcat. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya pedang berwarna merah darah melesat keluar, mengenai teratai hitam. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, teratai hitam terlempar. Berbaring, tetapi tidak runtuh seperti yang diharapkan oleh leluhur suci Blue Death. Teratai hitam terbang mundur, dan sesaat kemudian, sebuah sosok muncul di atas teratai. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun hitam panjang. Dia tak tertandingi dan cantik. Dia berhasil memblokirnya. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan Saint Ancestor Blue Death. Banyak orang terkejut. Leluhur suci Blue Death adalah dewa bela diri. Bahkan serangan biasa darinya bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh orang biasa. Bahkan para dewa pun akan kesulitan untuk menghalanginya. Namun,
serangan jantung darah leluhur suci telah diblokir. Apa? Leluhur suci Blue Death juga terkejut. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ki darahnya mengembun menjadi pedang darah yang mengejutkan yang menebas ke arah teratai hitam. Menyebarkan. Dengan suara yang tajam, bunga teratai hitam tiba-tiba menyebar menjadi kelopak hitam. Setiap kelopak berubah menjadi seberkas ki pedang, yang terus menyerang pedang darah leluhur suci Blue Death. Wus! Seolah-olah pedang dewa saling bertabrakan, dan suara pedang yang beradu bergema di bumi. Meskipun ki pedang hitam terus-menerus hancur, cahaya pedang merah darah dari serangan hati darah leluhur suci melemah sedikit setelah setiap ki pedang hitam hancur. Ketika ki pedang hitam terakhir runtuh, cahaya pedang merah darah leluhur suci Blue Death tinggal kurang dari 10% dari kekuatan aslinya, dan dengan mudah diblokir oleh wanita itu. Saya memblokirnya lagi. Kali ini, Sein, leluhur hati darah serius. Banyak orang terkejut. Siapakah wanita ini? Dia begitu kuat sehingga dia bisa memblokir serangan Sein Ancestor Blue Death. Aku tahu. Dia adalah Xin Yanxing, istri Luming, Xie Nianxing. Apa? Istri Luming sangat berkuasa. Banyak sekali orang yang sangat terkejut. Banyak orang yang mengetahui kekuatan tempur Luming. Ia mampu melawan dua dewa setengah manusia. Ia tak tertandingi dan brilian. Namun, istrinya bahkan lebih menakutkan sekarang. Dia benar-benar bisa bertarung dengan leluhur suci. Blue Death, ini terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang dewa setengah dewa. Bagaimana dia bisa menghalangi jantung darah leluhur suci? Menyerang. Raja nomor satu dan raja-raja tua lainnya semuanya tercengang. Mereka dapat mengetahui bahwa Xin Yanxing adalah seorang dewa, tetapi kekuatan tempurnya jauh di atas mereka. Benar saja, tingkat kultivasi Xin Yanxing telah mencapai alam setengah dewa. Dia telah keluar masuk pulau mata air kuning selama hampir 200 tahun. Dengan bantuan buah kehidupan, Xin Yanxing telah mencapai alam setengah dewa. Terlebih lagi, kekuatan tempur Xin Yanxing jauh melampaui orang biasa. Dulu, saat Xin Yanxing masih menjadi Kaisar Surgawi Bintang 5, dia sudah bisa mengalahkan Kaisar Surgawi Puncak. Sekarang setelah dia menjadi setengah dewa, kekuatan tempurnya secara alami jauh melampaui setengah dewa lainnya. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur juga sama terkejutnya. Dia benar-benar sekuat ini. Di medan perang, Huang Ling dan Qiu Yue menatap Xin Yanxing yang agung dan mendesah. Ah! Bunuh! 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 Xin Yanxing telah memblokir dua gerakan Sein Ancestor Bloodcut secara berturut-turut, yang selanjutnya memacu niat membunuh dan kekejamannya. Ia meraung marah dan menyerang Xin Yanxing, sama sekali mengabaikan prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara dan raksasa tentara penghancur surga terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan! Ledakan! Xin Yanxing bertukar beberapa pukulan lagi dengan Secret Ancestor Blue Death. Meskipun Xin Yanxing dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terpaksa mundur, dia masih berhasil memblokir serangan Secret Ancestor Blue Death. Banyak orang berseru kagum. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Xin Yanxing benar-benar mengejutkan. Dia telah melampaui para dewa lainnya. Meskipun dia belum sebanding dengan leluhur suci Blue Death, dia sudah bisa melawannya. Dewa lainnya pasti akan langsung terbunuh oleh leluhur suci Blue Death. Leluhur suci Blue Death menjadi semakin gila. Dia melemparkan manik merah darah di tangannya. Manik berwarna merah darah ini adalah senjata yang melampaui prajurit Dao Surga. Itu dikendalikan oleh kekuatan suci. Leluhurnya yang berdarah dingin, dan kekuatannya sangat mengerikan. Merusak. Xin Yanxing berteriak sambil membentuk segel dengan jari-jarinya. Bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Bunga teratai hitam ini berubah menjadi cahaya pedang dan menebas kereta darah leluhur suci. Bab 2550 Para saudari bergandengan tangan. Mutiara hati leluhur suci itu sebesar gunung, dan memancarkan cahaya merah darah dengan kekuatan yang mengerikan. Xin Yanxing memadatkan pedang teratai ki yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan leluhur suci Blue Death, tetapi dia masih belum sebanding dengannya. Pedang teratai ki hancur, dan cahaya merah darah hampir mengenai Xin Yanxing, memaksanya mundur. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan dari dunia ini. Leluhur suci Blue Death menatap Xin Yanxing, keterkejutan terpancar melalui matanya yang berwarna merah darah. Begitu dia bergerak, dia bisa merasakan bahwa teknik kultivasi Xin Yanxing dan kekuatan yang dikendalikannya bukan berasal dari dunia ini.
Kamu tidak punya hak untuk tahu siapa aku. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa dirimu, tidak seorang pun akan tahu jika aku membunuhmu di dunia ini. Bunuh. Cahaya merah darah di sekitar hati leluhur suci menjadi semakin kuat. Cahaya merah darah memasuki manik merah darah, menyebabkannya bergetar hebat. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari manik berwarna merah darah itu. Kemudian, seekor iblis besar merangkak keluar dari manik berwarna merah darah itu. Setan jahat ini ditutupi sisik berwarna merah darah. Mulutnya lebar dan taringnya tajam, dan hasrat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Di punggungnya, ada sepasang sayap berwarna merah darah yang menutupi langit saat dibentangkan. Bunuh. Setan itu meraung dan menyerang Xian Yanxing. Setan dari jurang, mereka hanya setan rendahan. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Cahaya pedang dingin muncul di sekelilingnya dan menyerang iblis merah darah itu. Mengaum. Iblis itu meraung dan mengepakkan sayapnya. Hembusan angin bertiup ke arah Xian Yanxing. Di sisi lain, leluhur suci Blue Death juga menyerang. Cahaya pedang berwarna merah darah terbentuk dan menebas Xian Yanxing. Menghadapi serangan dari kedua belah pihak, Xian Yanxing bahkan lebih rentan. Cahaya pedangnya dengan cepat hancur. Wah! Cahaya pedang merah darah dari leluhur suci Blue Death menebas Xian Yanxing. Meskipun Xian Yanxing berhasil membentuk teratai hitam untuk melindungi dirinya tepat waktu, dia tetap terlempar. Tubuhnya bergetar, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Leluhur naga, kau tidak punya harapan. Jika kau tidak menjadi dewa bela diri, semuanya akan sia-sia. Di dalam kehampaan yang gelap, leluhur dewa non-manusia mencibir dengan dingin. Dia dan naga leluhur terkunci di dalam. Pertempuran sengit dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Wajah Zulong tampak tidak senang. Dia tidak mengatakan apapun dan terus menyerang. Adapun prasasti penekan penjara, karena sebelumnya telah terluka parah, kini ia hanya bisa melawan pasukan penghancur langit. Haha, mati aja. Aku nggak peduli kamu siapa. Kalau kamu melawan aku, kamu harus mati. Leluhur Dewa Starkiller tertawa dan mengendalikan iblis merah darah untuk menyerang Xian Yanxing. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah, dan cahaya pedang berwarna putih susu, menebas ke arah iblis jahat itu. Cahaya pedang ini dipenuhi dengan cahaya suci dan memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Iblis jahat itu ceroboh dan terpotong oleh cahaya pedang itu, dan salah satu sayapnya langsung terputus. Iblis itu meraung. Tempat di mana dia telah dipotong terus mengeluarkan suara terbakar. Tampaknya cahaya pedang itu memiliki efek menahan padanya. Cahaya suci. Sialan, apa yang terjadi? Darah leluhur suci itu sangat marah. Dia hanya iblis jahat tingkat rendah, jika sebelumnya, aku bisa mengubahnya menjadi abu dengan satu nafas. Suara dingin dan arogan terdengar. Kemudian, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah seorang wanita cantik dengan gaun putih. Dia tampak persis seperti Xian Yanxing. Xian Yanjun, kalian, leluhur suci hati darah memandang Xian Yanjun, lalu Xian Yanxing, dan keterkejutan di matanya semakin dalam. Aku tidak menyangka kau bisa maju ke alam setengah dewa secepat itu setelah melahap semua kenangan dari kehidupanmu sebelumnya. Kau mengejutkanku. Xian Yanjun tidak melihat ke arah leluhur suci Blue Death. Sebaliknya, dia melihat ke arah Xing Nianging dan mengirimkan suaranya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal itu sendirian. Xian Yanxing membalas. Oh, benarkah? Kau cukup percaya diri, bukan? Tapi mari kita hadapi orang ini dulu. Xian Yanjun terkekeh, dan cahaya suci berwarna putih susu terpancar dari tubuhnya, seolah-olah seorang dewi telah turun ke dunia. Suci dan murni. Bunuh, aku tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, aku akan membunuh kalian semua. Hati darah leluhur suci meraung saat dia mengendalikan iblis dan dirinya sendiri untuk menyerang Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Memotong. Xian Yanjun menekan tangannya ke bawah, dan bunga teratai putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Mereka berubah menjadi pedangki dan menebas jantung darah leluhur suci. Dia juga seorang dewa setengah dewa dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Xian Yanxing. Selain itu, gaya serangannya sangat mirip dengan Xian Yanging. Ketika Xian Yanjun bergerak, Xian Yanging juga bergerak. Keduanya bergabung untuk melawan leluhur suci Blue Death. Ledakan, ledakan, ledakan.
Pertarungan di udara berlangsung sengit. Leluhur suci Blue Death ditahan oleh Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Untuk sesaat, kedua belah pihak berimbang. Saya memblokirnya. Dan EBSCP, banyak sekali orang di medan perang yang terkejut oleh pemandangan ini. Namun, keduanya memiliki pemikiran yang berbeda. Dan EBSCP, ras dewa jahat terkejut, kaget, dan tidak dapat menerima hal ini. Di sisi lain, pihak alam surga merasa gembira. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di alam surga. Bagus, bagus. Pemberontakan penguasa yang terhormat tertawa, sementara wajah raja nomor 1 sangat jelek. Xian Yanxing dan Xian Yanjun jauh lebih kuat daripada dewa setengah biasa, dan mereka mampu melawan hati darah leluhur suci bersama-sama. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Di alam surga, dapat dikatakan bahwa dia adalah ahli terkuat setelah naga leluhur. Namun, mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Namun, itu tidak masalah. Selama itu berasal dari alam surga, itu adalah garis. Hahaha, Moke, tampaknya segalanya tidak berada di bawah kendalimu. Zulong juga tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Awalnya, dia menaruh semua harapannya pada Luming. Dia tidak pernah menyangka akan ada dua orang hebat seperti itu di alam surga. Selama mereka dapat menahan hati darah leluhur suci dan menunggu Luming membuat terobosan, mereka akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Dunia dewa yang jahat dan alam surgawi telah berperang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kemungkinan hal itu akan rusak. Sialan, sialan, bagaimana ini mungkin? Leluhur suci orang luar itu meraung, hatinya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin ada dua ahli seperti itu di alam surga? Mereka tampak seperti saudara perempuan, tetapi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Di masa lalu, tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah mereka muncul begitu saja. Istri Luming. Luming lagi. Leluhur dewa non-manusia itu sangat marah. Pertarungan di medan perang telah memasuki jalan buntu. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar, dan pertempurannya brutal. Orang-orang sekarat setiap saat. Di medan perang lubang pembuangan, Titan Longhorn dan kawanannya melawan Raja Non-Manusia, tetapi saya sulit menentukan pemenangnya. Tekan, aku akan menekan. Tekan itu demi dewa. Dandan berubah menjadi bentuk aslinya, dan dia sangat besar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan kekuatan tempurnya sungguh mengejutkan. Dia melawan dua raja non-manusia sendirian, dan dia sama sekali tidak dirugikan. Bahkan, dia memiliki sedikit keuntungan. Aku tidak menyangka kura-kura tua ini menjadi begitu kuat setelah menerobos ke alam setengah dewa. Tak jauh dari situ, pikir kumbang tanduk panjang Titan dengan tidak senang. Luming telah berkultivasi di puncak kedaulatan naga. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang mengejutkan muncul dari tubuh Luming. Dia membuka matanya. Bab 2551 menembus Dao Surgawi. Aura di tubuh Luming membubung ke langit seperti tombak panjang yang hendak menembus langit dan bumi. Merusak, hancurkan, teriak Luming. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan saat ia mencoba melepaskan diri dari ikatan dan menerobos ke alam tirk surgawi. Namun, saat aura Luming meledak, cahaya tujuh warna tiba-tiba muncul di sekelilingnya dalam radius 1.000.000 mil. Cahaya warna-warni itu menyelimuti Luming, membentuk tekanan mengerikan yang menekan dan mengikatnya. Ini adalah kekuatan Dao Surgawi. Dao Surgawi ingin menghentikan Luming dari menerobos. Dao dominasi terlalu menakutkan. Itu seharusnya tidak muncul di tempat-tempat seperti alam surga dan alam dewa jahat. Itu karena begitu seseorang melangkah ke alam kaisar surgawi dengan Dao dominasi, seseorang akan dapat mendominasi langit dan bumi, bahkan Dao surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Dao surgawi. Dao surgawi harus menghentikannya. Tekanan yang mengerikan terus menekan Luming. Bahkan membentuk rantai tak terlihat yang melilit Luming. Hancur, hancur. Luming berteriak keras dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Rantai tak kasat mata di tubuh Luming terus-menerus putus. Namun, setelah hancur, rantai lainnya muncul. Asyik. Otot dan tulang Luming bergetar cepat dengan frekuensi lebih dari 50 miliar kali per detik. Getaran hebat tersebut menghasilkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan rantai tak kasat mata yang melilitnya. Pada saat yang sama,
Lu Ming memadatkan tombak panjang di tangannya dengan kekuatan penguasanya. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan menyapu ke segala arah. Lu Ming ingin melepaskan diri dari belenggu Dao Surgawi. Wus, wus, wus. Sinar cahaya tombak melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya menembus lubang di langit dan bumi. Dia mulai membuat terobosan. Di kejauhan kehampaan yang gelap, sang naga leluhur segera merasakannya dan memperlihatkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, leluhur dewa non-manusia juga merasakannya, dan wajahnya menjadi gelap. Tidak semudah itu untuk menerobos alam surga dengan Dao dominasi. Dao surgawi tidak mengizinkannya. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Ya, jawab naga leluhur. Pada saat yang sama, dia mengulurkan cakar naga dan bertukar pukulan dengan leluhur dewa non-manusia. Di puncak kekuasaan naga, cahaya tombak Lu Ming semakin kuat dan kuat. Kekuatan setiap gerakan yang dia lakukan dengan seni simbol pertempuran diperkuat dan diperkuat. Kekuatan setiap gerakan sangat mengerikan, dan terus-menerus menghancurkan kekuatan Dao surgawi. Belum cukup, masih belum cukup. Aku harus mengaktifkan kekuatan tempur ganda. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi. Dalam hal ini, dia tidak bisa menerobos sama sekali. Lu Ming terus melepaskan formula pertempuran, berharap untuk memicu kekuatan tempur ganda. Kemungkinan Lu Ming memicu penggandaan. Setelah sekitar 8 atau 9 kali. Kekuatan tempurnya sekitar 1/10. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan semangat juang yang tak berujung meledak dari tubuhnya. Semangat juang ini berubah menjadi kekuatan, menyebabkan kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Formula pertempuran telah berhasil diaktifkan. Kekuatan tempur ganda meledak. Asyik, tombak panjang di tangan Lu Ming tersapu. Kekuatan Dao surgawi di segala arah terus-menerus hancur. Wus. Kemudian, tombak panjang Lu Ming bergetar. Cahaya tombak yang tak berujung menerobos udara dan menembus kehampaan, menghancurkan kekuatan jalan surgawi satu persatu. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming semakin kuat. Bagaimana itu mungkin? Di dalam kehampaan yang gelap, mata leluhur dewa non-manusia itu terbelalak tak percaya. Lu Ming benar-benar akan melanggar batasan Dao surgawi. Hahaha. Zulong tertawa liar. Murderhead, cepat singkirkan kedua wanita itu dan bunuh Lu Ming. Ada yang tidak beres. Leluhur dewa non-manusia buru-buru mengirim transmisi suara ke hati darah leluhur suci. Pada saat ini, hati darah leluhur suci masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan Xignianxing dan Xignianjun. Kilatan ganas muncul di mata leluhur suci berhati darah saat dia mendengar transmisi suara leluhur suci non-manusia. Kalian berdua jalang, beraninya kalian menghalangiku. Mati, mati. Dik, gerobak darah leluhur suci meraung. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan cahaya darah yang tak berujung menyebar dan membakar. Bakar kekuatan Sen. Zulong sangat marah. Luka-luka leluhur suci Blue Deart belum pulih sepenuhnya karena tidak ada cukup waktu. Dia mungkin bisa pulih dalam beberapa ratus atau 1000 tahun. Oleh karena itu, kekuatan hati darah leluhur suci baru saja mencapai alam dewa bela diri. Namun sekarang, hati leluhur suci itu membakar kekuatan sucinya tanpa mempedulikan akibatnya. Dengan begitu, kekuatan tempurnya akan meningkat ke puncaknya dalam waktu singkat. Darah leluhur suci membakar kekuatan sucinya, dan kekuatan tempurnya meroket. Dia menebas 2 kali berturut-turut dengan kekuatan yang mengejutkan. Ekspresi Xian Yanxing dan Xian Yanjun berubah saat mereka menyiapkan lapisan pertahanan di depan mereka. Namun, pertahanan mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Sein, leluhur Blue Deart. Mereka hancur dan terlempar puluhan ribu mil jauhnya. Tubuh mereka yang halus bergetar dan darah mengalir dari tubuh mereka. Mulut, 2 wanita bau, kalian masih ingin menghentikanku. Pergilah ke neraka. Leluhur suci Blue Deart memanggil iblis itu. Cahaya merah darah mengembun menjadi pedang dan menebas Xian Yanging dan Xian Yanjun. Xignianxing dan Xignianjun bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak ingin membuat kesalahan, tetapi mereka ingin menghindarinya. Namun, setelah pulih ke puncaknya, Secret Ancestor Blue Deart memang sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari leluhur naga atau leluhur suci non-manusia. Xian Yanxing dan Xian Yanjun hanyalah dewa setengah,
jadi mereka tidak bisa melawan hati darah leluhur suci sama sekali. Puncaknya, setelah beberapa gerakan, mereka terlempar. Hati orang-orang dari alam surga menjadi hancur. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan baik. Dia sedang membakar kekuatan sucinya, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama. Selama kita bisa menahannya sebentar, kita akan punya kesempatan menang. Xian Yanging, apakah kamu masih ingat teknik cahaya suci gelap? Xian Yanjun, kirim pesan ke Sik Nianxing. Saya ingat. Xian Yanxing mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan teknik cahaya suci gelap untuk memasang sangkar cahaya suci gelap dan menghentikannya sejenak. Kata Xian Yanjun. Xian Yanxing mengangguk, dan mereka berdua bergerak hampir bersamaan. Alih-alih mundur, mereka maju dan menyerang. Leluhur suci Blue Death. Saat mereka menyerbu keluar, tubuh mereka memancarkan cahaya cemerlang. Bedanya, tubuh Xian Yanxing diselimuti kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya seakan berubah menjadi lubang hitam. Begitu gelapnya hingga sosoknya sama sekali tidak terlihat. Adapun Xian Yanjun, dia dikelilingi oleh cahaya putih yang tak berujung, lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Banyak orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Teknik cahaya suci gelap. Dua suara renyah terdengar bersamaan. Seketika, cahaya hitam dan putih tak berujung menyelimuti Sein. Leluhur darah hati. Kecepatan cahaya itu luar biasa cepat, dan segera menyelimuti hati leluhur suci. Kemudian, cahaya hitam dan cahaya putih saling terkait seperti benang sutra, membentuk sangkar. Ini adalah sangkar cahaya suci yang gelap, teknik rahasia mengerikan yang hanya bisa diatur oleh Xian Yanxing dan Xian Yanjun bersama. Merusak. Leluhur suci Blue Death meraung. Cahaya pedang merah darah memotong kekosongan dan menebas kegelapan. Sangkar cahaya suci. Ledakan. Sebuah ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Namun, serangan itu tidak menghancurkan sangkar cahaya suci yang gelap. Itu hanya membuat itu bergetar hebat. Bab 2551 melangkah ke panggung Kaisar Surgawi. Melihat serangan pedangnya gagal, leluhur suci Blue Death menjadi marah. Kekuatan surgawinya mulai menyala. Walaupun membakar kekuatan Sen seperti ini sangat melelahkan baginya dan akan meninggalkan efek samping yang mengerikan, dia tidak peduli lagi sekarang. Selama dia bisa meratakan alam surga dan berhasil membelah langit, para dewa dari luar surga pasti akan menganugerahinya harta karun. Luka-luka dan akibatnya tidak ada apa-apanya. Dia memegang pedang berwarna merah darah dan menebas sangkar cahaya suci yang gelap. Ledakan, ledakan, kandang cahaya suci yang gelap itu bergetar hebat. Setiap kali pedang hati darah leluhur suci itu mengenainya, tubuh halus Sik Nianxing dan Xian Yanjun akan bergetar dan wajah mereka akan menjadi lebih pucat. Jelaslah bahwa serangan jantung darah leluhur suci juga telah memberikan beban besar bagi mereka. Namun mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Sekarang, semuanya tergantung pada siapa yang bisa bertahan. Siapapun yang bisa bertahan akan menjadi pemenangnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Leluhur suci berhati darah menyerang dengan ganas, dan dia dapat melepaskan lebih dari 100 serangan dalam sekejap. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Namun, Lu Ming maju dengan lancar. Dia mengaktifkan penggandaan kekuatan tempurnya, dan kekuatan tempurnya meroket. Dia terus membombardir kekuatan Dao Surgawi, menghancurkan pengekangan Dao Surgawi menjadi berkeping-keping. Pada akhirnya, tombak itu berputar dan menyapu langit, benar-benar menghancurkan kekuatan surgawi. Dao, ledakan. Pada saat itu, aura di tubuh Lu Ming meledak dan mencapai puncaknya. Merusak. Lu Ming melolong panjang, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Kemudian, ledakan keras meletus dari tubuhnya. Dia telah menembus kemacetan. Kerajaannya telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Itu adalah alam Kaisar Surgawi. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya mampu mengendalikan dan mendominasi segalanya. Seluruh alam surga berada di bawah kendalinya. Medan perang di lubang pembuangan dan pertempuran besar di kota dua dunia juga berada di bawah persepsinya. Apakah pertempuran terakhir sudah dimulai? Mata Lu Ming berubah dingin. Sebelumnya, dia telah berkultivasi dengan sepenuh hati, mencoba menerobos ke alam berikutnya. Dia tidak punya pikiran lain dalam benaknya. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran terakhir telah dimulai. King kecil, Qiu Yue, siang-siang. Lu Ming merasakan Xian Yanxing, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya.
Ia merasa lega karena mereka baik-baik saja. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan batu-batu suci yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Meskipun Lu Ming telah mencapai terobosan di ranahnya, energinya belum mencapai puncaknya. Dia harus menyerap sejumlah besar energi dan mengubahnya menjadi energi dunia dan energi dominasi. Bang bang bang. Batu dewa yang tak terhitung jumlahnya meledak. Lu Ming tidak peduli untuk menyia-nyiakannya sekarang. Yang dia inginkan adalah menstabilkan kultivasinya sesegera mungkin dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Lu Ming menyerapnya dengan gila-gilaan. Ki surgawi yang tak terbatas ditelan ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Dunia kecil Lu Ming berkembang pesat. Belum cukup, jauh dari cukup. Percepat, percepat. Lu Ming menggeram. Pada akhirnya, dia hanya mengeluarkan semua batu suci yang dimilikinya. Tumpukan batu dewa meledak dan dimakan oleh Lu Ming. Jumlah energi yang dibutuhkan Lu Ming untuk menerobos ke alam kaisar surgawi terlalu mengejutkan. Hal utama adalah bahwa sebagian energi akan diubah menjadi kekuatan penguasa, yang menghabiskan energi paling banyak. Sebelum Lu Ming pergi, ia memiliki lebih dari 10.000 permata kekacauan yang tersisa. Namun, bagi Lu Ming sekarang, permata kekacauan ini seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Permata-permata itu tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, Lu Ming telah memberikannya kepada Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan Bubbles untuk digunakan. Lu Ming sekarang menggunakan batu dewa untuk berkultivasi. Untungnya, dia telah memperoleh sejumlah besar batu dewa di dunia mata air kuning. Waktu terus berlalu, aura Lu Ming semakin kuat dan mengejutkan. Tentu saja, jumlah batu dewa yang dilahapnya juga meningkat. Situasi di medan pertempuran kota dua dunia juga telah memasuki kondisi yang sangat panas. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mencoba yang terbaik untuk menghentikan darah leluhur suci, tetapi wajah keduanya berubah. Pucat dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka karena serangannya yang menggila. Hati yang sakit, sudah terlambat. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Leluhur suci non-manusia mengirimkan transmisi suara ke hati darah leluhur suci dengan cemas. Dia menyadari bahwa Lu Ming akan segera berhasil menerobos. Dasar jalang sialan, aku akan memastikan kalian tidak akan pernah bereinkarnasi. Meledak, meledak. Leluhur suci Blue Deart meraung dan mengeluarkan manik merah darah. Cahaya merah darah yang tak berujung dari tubuhnya memasuki manik itu. Asyik, manik berwarna merah darah itu bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya terang berwarna merah darah. Tidak bagus. Ekspresi Xian Yanxing dan Xian Yanjun berubah. Ledakan. Lalu, manik berwarna merah darah itu meledak. Ini adalah senjata suci yang melampaui prajurit Dao Surgawi. Saat meledak, kekuatannya luar biasa besar. Kekuatan penghancur yang tak terbatas menyapu ke segala arah dan menghantam sangkar cahaya suci yang gelap. Dalam sekejap, sangkar cahaya suci yang gelap itu meledak. Tubuh Xian Yanxing dan Xian Yanjun tersapu oleh kekuatan itu dan terlempar ke belakang. Mereka memuntahkan darah dan terluka parah. Dik, Saik milik leluhur suci Blue Deart memerah saat dia menerkam Xian Yanxing dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bas! Tangannya yang mengerikan dan layu terulur untuk menangkap Xian Yanxing. Xian Yanxing terluka parah dan tidak dapat menghindari serangan ini. Jika dia terkena, dia akan mati. Pada saat kritis ini, ruang di depan Xian Yanxing tiba-tiba terbelah. Sebuah tombak panjang melesat keluar dan menusuk telapak tangan leluhur suci Blue Deart. Berdebar, tombak itu menghantam telapak tangan leluhur suci Blue Deart dengan suara keras. Tombak itu terlempar, tetapi leluhur suci Blue Deart juga terdorong mundur. Sebuah lubang telah muncul di telapak tangannya, dan cahaya darah menggeliat. Di dalam, matanya penuh dengan keterkejutan. Orang harus tahu bahwa dia sedang membakar kekuatan sucinya dan kekuatan bertarungnya telah pulih ke puncaknya. Namun, tombak itu telah melukai telapak tangannya. Matanya yang merah darah menatap ke depan. Di depan mereka, kekosongan itu terbuka. Seorang pemuda jangkung dan ramping mengenakan jubah hitam muncul di belakang Xian Yanxing. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing dan menariknya ke dalam pelukannya. Pria muda ini adalah Lu Ming. Dia telah memurnikan 90% batu dewa di tubuhnya dan akhirnya menstabilkan kultivasinya di Kaisar Surgawi. Dunia. Tepat pada saat itu,
Leluhur suci Blue Deer telah meledakkan senjata sucinya dan menghancurkan sangkar cahaya suci gelap milik Xian Yanging dan Xian Yanjun. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa mencapai kota dua dunia dalam sekejap dari puncak kedaulatan naga. King kecil, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan khawatir. Lu Ming, kamu akhirnya di sini. Xian Yanxing tersenyum. King kecil, ambillah buah kehidupan ini. Buah kehidupan muncul di tangan Lu Ming dan dia memberikannya kepada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengambilnya dan menelannya dalam sekali teguk. Tubuhnya bersinar terang. Buah kehidupan, kamu masih punya. Saat Lu Ming mengeluarkan buah kehidupan, mata hati darah leluhur suci dipenuhi dengan keserakahan. Kamu mau? Aku punya banyak. Lu Ming menatap Saint Ancestor Blue Deer dan melambaikan tangannya. 9 buah kehidupan muncul di tangannya dan satu melayang ke arah Xian Yanjun. Xian Yanjun menangkap buah kehidupan itu tanpa ragu dan menelannya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Begitu banyak buah kehidupan. Hati darah leluhur suci terkejut.